Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Agus Muharam MPD dan Ibu Wina Mustika TSPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran pedagogik dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa lagi di pertemuan pembelajaran pedagogik pada hari ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri saya dan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Firly Isfalana Alfat dan teman kelompok saya yaitu Anissa Humairoh dan Poppy Gustini. Baiklah, di pertemuan kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Keharusan dan Kemungkinan Pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Poppy Gustini dengan NIM 2103474. Baiklah, saya di sini akan membacakan materi pertama, yaitu mengenai pengertian pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pengertian pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan yang lebih baik. Dalam suatu pendidikan, seseorang tidak bisa langsung melakukan semuanya sendiri, karena pada saat lahir, seorang manusia tidak langsung dewasa dan memahami nilai dan moral yang ada dalam kehidupannya, sehingga manusia itu perlu dibimbing. Manusia juga tidak akan memiliki rasa tanggung jawab untuk menanggung segala konsekuensi dan perbuatannya tanpa mengalami proses pendidikan yang terbentuk dari suatu kebiasaan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan pendidikan. Secara garis besar, tujuan pendidikan merupakan titik dasar untuk menentukan kemana arah pendidikan akan dicapai, siapa yang akan menjadi subjek serta objek pendidikan, dan apa yang hasil yang akan diraih sehingga akan terlihat jelas bagaimana proses dan jalan yang harus dilalui untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut. Sementara tujuan pendidikan secara umum adalah untuk mengubah segala macam kebiasaan buruk yang ada di dalam diri manusia menjadi kebiasaan baik yang terjadi selama masa hidup dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas diri menjadi pribadi yang mampu bersaing dan menjawab berbagai tantangan di masa depan. Adapun jenis-jenis tujuan dari pendidikan tersebut yaitu tujuan umumnya merupakan sesuatu yang akhirnya akan dicapai oleh pendidikan. Yang kedua, tujuan khususnya yaitu pengkhususan dari tujuan umum. Yang ketiga, tujuan insidental yaitu dengan tujuan yang menyangkut suatu peristiwa khusus. Yang keempat, tujuan sementara yaitu tujuan yang terdapat pada langkah-langkah untuk mencapai tujuan umum. Yang kelima, tujuan tak lengkap yaitu tujuan yang berkenan dengan salah satu aspek pendidikan. Yang keenam, tujuan perantara, yaitu tujuan yang melayani tujuan pendidikan yang lain, merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan yang lain, khususnya tujuan sementara. Yang terakhir, tujuan pendidikan dapat dilihat dari segi waktu. Di dalam pendidikan, selama anak menuju kedewasaan, banyak yang harus ia pelajari. Sebelum ia dinyatakan sebagai seorang dewasa, banyak yang harus anak capai sebelum ia dapat berdiri sendiri. Karena itu, tujuan pendidikan dapat dilihat dari lamanya pendidikan yang ia tempuh.
Selanjutnya, beberapa tokoh memiliki definisi masing-masing untuk tujuan pendidikan. Di antaranya, yang pertama ada Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang sempurna hidupnya, yaitu kehidupan dan penghidupan manusia yang selaras dengan alamnya atau kodratnya dan masyarakatnya. Yang kedua ada menurut Friedrich Froebel, yang menurutnya tujuan pendidikan adalah untuk membentuk anak menjadi makhluk aktif dan kreatif. Yang ketiga menurut John Dewey, menurutnya tujuan pendidikan adalah membentuk anak menjadi anggota masyarakat yang baik, yaitu anggota masyarakat yang mempunyai kecakapan praktis dan dapat memecahkan problem sosial sehari-hari dengan baik. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Firlis Palana Alfat dengan NIM 2106755. Saya akan melanjutkan materi mengenai keharusan pendidikan. Apa itu keharusan pendidikan? Pendidikan merupakan suatu keharusan bagi manusia karena pada hakikatnya manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya dan tidak langsung dapat berdiri sendiri maupun dapat memelihara dirinya sendiri. Melalui pendidikan diharapkan mampu membentuk generasi muda yang unggul, berkualitas, dan berakhlak mulia. Manusia sejak lahir sangatlah membutuhkan bantuan orang lain, khususnya kedua orang tuanya. Dapat dibayangkan seandainya anak manusia pada saat lahir dibiarkan begitu saja oleh ibunya, tanpa sentuhan apapun sedikit pun. Dengan mengabaikan kekuasaan Tuhan, kematianlah yang akan menjemputnya pada anak yang telah ditelantarkan tersebut. Keharusan mendidik anak telah disebut-sebut, misalnya karena anak pada saat lahir dalam keadaan tidak berdaya. Anak tidak langsung dewasa, sehingga anak memerlukan perhatian dan bantuan orang lain. Dengan keterbatasan kemampuan anak menyebabkan ia perlu mendapatkan pendidikan. Keterbatasan anak dikarenakan anak lahir dalam keadaan tidak berdaya dan ia tidak langsung dewasa. Pendidikan merupakan suatu keharusan karena pada hakikatnya manusia dilahirkan dengan keadaan tidak berdaya. Karena ia membutuhkan bantuan orang lain, belum bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Tentu saja dalam suatu pendidikan seseorang tidak bisa langsung melakukan semuanya sendiri, karena pada saat lahir, seorang manusia tidak langsung dewasa dan memahami nilai dan moral yang ada di kehidupan, sehingga manusia itu perlu dibimbing. Manusia juga tidak akan memiliki rasa tanggung jawab untuk menanggung segala konsekuensi dan perbuatannya tanpa mengalami proses pendidikan yang terbentuk dari suatu kebiasaan. Yang selanjutnya itu ada keharusan manusia dididik menurut Gita Wulandari. Terdapat dua dasar keharusan manusia dididik, yaitu menurut dasar biologis dan menurut dasar psikososio-antropologis. Keharusan manusia dididik menurut dasar biologis yang pertama adalah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Anak manusia tidak memiliki insting yang sempurna sebagaimana yang dimiliki oleh hewan. Hal ini dikarenakan anak manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya atau tidak mengetahui apapun. Sampai usia tertentu, anak masih memerlukan bantuan orang tua. Begitu anak lahir ke dunia, ia memerlukan uluran tangan ibu dan ayah, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya untuk dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya. Kelemahan yang dimiliki oleh anak adalah kelemahan rohani dan jasmaninya. Misalnya, dia tidak kuat oleh gangguan cuaca, keadaan tubuh yang basah, panas atau dingin, begitu juga rohaniahnya. Dia tidak mampu membedakan keadaan yang berbahaya ataupun menyenangkan. Kelemahan dan ketidakberdayaan anak makin lama makin hilang karena berkat bantuan dan bimbingan pendidik atau yang biasanya disebut pendidikan. Berbeda dengan binatang, yang begitu lahir sudah dilengkapi kelengkapan fisiknya dan dapat berbuat sesuatu untuk mempertahankan hidupnya. Misalnya, anak kucing begitu lahir sudah dilengkapi dengan bulu yang dapat melindungi tubuhnya dari kedinginan. Begitu lahir, setelah dibersihkan oleh induknya,
Anak kucing tersebut sudah dapat bergerak, sudah dapat mencari susu di induknya, sudah dapat berjalan atau berlari. Beda dengan manusia. Oleh karena itu, anak atau bayi manusia memerlukan bantuan, tuntunan, pelayanan, dorongan dari orang lain demi mempertahankan hidup. Dengan belajar setahap demi setahap untuk memperoleh bekal nilai-nilai moral, memiliki kepandaian dan keterampilan, serta membentuk sikap dan tingkah laku sehingga lambat laun dapat berdiri sendiri. Semuanya itu memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, yang kedua yaitu anak manusia perlu masa belajar yang panjang sebagai bekal menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara konstruktif. Untuk sampai pada kedewasaan yang merupakan tujuan pendidikan dalam arti khusus, memerlukan waktu lama. Untuk mengarungi kehidupan yang dewasa, manusia perlu dipersiapkan, lebih-lebih pada masyarakat modern. Bekal tersebut dapat diperoleh dengan pendidikan, di mana orang tua atau generasi tua akan mewariskan pengetahuan, nilai-nilai, serta keterampilannya pada anak-anaknya atau pada generasi berikutnya. Kemudian yang selanjutnya, menurut dasar psikososio-antropologis. Yang pertama yaitu untuk menghadapi kehidupan yang diliputi tantangan, manusia harus memiliki berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Potensi ini sudah ada, tinggal pengembangannya saja. Yang kedua, kemampuan manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial bukan bawaan, tetapi hanya diperoleh melalui pendidikan. Yang ketiga, kebudayaan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan hasil karya dari orang-orang yang terdidik. Nah, dari asumsi-asumsi tersebut, maka dapat diketahui bahwa manusia merupakan makhluk yang harus dididik dan mendidik. Pendidikan akan dapat membantu manusia untuk merealisasikan dirinya serta memanusiakan manusia. Sekian, terima kasih. Lanjut kepada materi selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu kemungkinan pendidikan. Jadi, menurut Febrian Fristianda tahun 2013, manusia sejak lahir sangat membutuhkan bantuan orang lain, khususnya kedua orang tuanya. Manusia dan binatang memiliki perilaku yang didasarkan atas insting, di mana insting pada binatang berlaku selama hidupnya, sedangkan insting pada manusia akan diganti oleh kemampuan akal budinya. Hal inilah yang memungkinkan manusia dapat dididik atau mendidik. Fakta biologis menunjukkan bahwa anak manusia ketika baru dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya, tetapi mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang. Sehubungan dengan masalah batas pendidikan, perlu dikemukakan bahwa batas kemungkinan pendidikan tidak dapat disamaratakan bagi semua orang. Tidak dapat dikatakan bahwa untuk semua orang terdapat batas kemungkinan dididik yang sama, sebab masing-masing individu bersifat unik. Akan tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa kemungkinan dididik itu tercapai manakala tidak dapat dikembangkan lagi lebih lanjut kehidupan rohaninya, khususnya kehidupan moralnya. Adapun yang menjadi latar belakangnya dapat beraneka ragam, mungkin karena bakat bawaannya, mungkin karena potensi kecerdasan yang berbeda, seperti berbeda dalam potensi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual, atau mungkin terdapat kelainan. Slide selanjutnya yaitu ada penyebabnya. Yang pertama, kemampuan anak bersifat fleksibel. Yang kedua, anak manusia mempunyai otak yang besar dan berpermukaan luas. Yang ketiga, mempunyai pusat saraf yang berfungsi untuk menerima pengaruh dari luar dirinya, sehingga dapat terjadi proses belajar. Lalu, menurut dasar psikologi sosial, penyebabnya itu yang pertama, anak manusia ketika dilahirkan membawa bermacam-macam kemampuan potensial.
yang membutuhkan stimulasi dari lingkungan. Lalu yang kedua, manusia merupakan makhluk sosial, di mana kehidupan secara bersama sangat diperlukan oleh manusia. Dan dalam kehidupan bersama ini ada proses saling mempengaruhi. Baik, slide terakhir. Jadi kemungkinan pendidikan itu mempunyai ciri-ciri. Nah, pendidikan hanya akan menyentuh manusia yang memiliki ciri-ciri. Di antaranya itu, yang pertama, manusia dapat menguasai hawa nafsunya. Lalu yang kedua, manusia memiliki kesadaran intelektual dan seni. Jadi manusia itu dapat mengembangkan pengembangan dan teknologi sehingga menjadikan dia sebagai makhluk yang berbudaya. Yang ketiga, manusia memiliki kesadaran sendiri. Yang keempat, manusia memiliki bahasa simbolis baik secara tertulis maupun lisan. Yang kelima, manusia dapat menyadari nilai-nilai atau etika maupun estetika. Yang terakhir, manusia dapat berkomunikasi dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai pencipta alam semesta, ciri-ciri tersebut sama sekali tidak dimiliki oleh hewan. Dengan ciri-ciri itulah manusia dapat dididik dan dapat memperbaiki perilakunya. Hanya manusialah yang dapat dididik dan memungkinkan dapat menerima pendidikan. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam segi penyampaian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian penyampaian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.